Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini format video eBay-nya mungkin agak beda. Jadi ini adalah video ke-60 nih teman-teman. Jadi ada topik yang menarik, itu saya cek di grup Facebook ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu timnya kecil, hanya di bawah 5, lebih baik berlangganan Canva Pro ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman itu adalah skalanya perusahaan, ada ribuan orang, nah mending berlangganan Canva for Team karena itu lebih murah. Nah untuk cara membeli Canva-nya itu bisa teman-teman nonton video yang ini ya teman-teman. Itu sudah mendukung PayPal, yang namanya kartu debit card BTN dan kartu debit card Genius. Oke, kalau gitu kita kembali ke video. Topik ini cocok untuk teman-teman yang sudah lumayan lama ya di eBay. Jadi kalau untuk pemula mungkin belum cocok, tapi ya nggak apa-apa kalau mau menyimak. Topiknya itu adalah gini teman-teman. Ada seorang yang dari US tuh bertanya di grupnya eBay itu. Pertama dia bilang kayak gini ya, kamu tipe seller yang mana? Kamu lebih suka barang yang terjual itu sekali terjual itu dapat misalnya $60, $70, atau kamu suka tipe orang yang ketika kamu berjualan banyak barang tapi marginnya kecil, $5 tapi dia listingnya banyak, kayak gitu ya teman. Sekali terjual $5 tapi dia listingnya lebih banyak. Sedangkan yang tipe kedua tadi yang terjual satu barang itu bisa lebih dari $70. Nah bedanya lumayan jomplang ya teman. Nah kalau saya pribadi, ini saya juga menarik nih kan, kenapa saya bahas di video ini. Saya itu adalah tipe yang kedua teman, tipe orang yang nggak bisa setiap hari saya listing ya teman. Dulu memang saya rajin listing, tapi sekarang saya lebih mencari barang-barang yang bernilai profit tinggi dibandingkan saya asal listing di eBay. Nah untuk barang-barang yang istilahnya termasuk bernilai mahal, itu kan kita kan nggak bisa listing tiap hari ya, karena kita harus riset yang mendalam. Kemudian kita juga sering mungkin lihat dari YouTube seller-seller yang sudah sukses di YouTube, lalu juga kita coba riset juga di eBay atau di Amazon mungkin, atau Etsy ataupun yang lainnya sebelum kita listing di eBay. Nah itu kalau kendalanya yang nomor 2. Dan enaknya yang kita nggak harus listing tiap hari itu, karena ya barang tadi mungkin bisa jadi satu hari kita listing satu barang, tapi ya barang tersebut memang berkualitas ya. Nah sedangkan tipe yang kedua tadi, tipe yang pertama itu semua barang baik yang bernilai maupun tidak yang berharga, istilahnya nilai jualnya tuh nggak terlalu tapi dia jual rendah, memang potensinya bagus juga sih. Misalnya dia ada 1000 listingan di eBay, lalu dia setiap barang yang terjual itu dapat $5. Bayangkan kalau misalnya dalam satu hari dia laku 10 barang dikalikan profit bersih $5, berarti sekitar $50. Jatuhnya sama aja dengan yang nomor 2 tipe 2. Tapi kalau tipe yang orang kedua tadi, dia cukup listing satu barang laku langsung $50. Sedangkan yang satu lagi tadi tipe dia listing mungkin banyak barang setiap hari, tapi dia butuh misalnya sampai 10 barang dulu baru dapat keuntungan $50 kayak gitu ya. Nah ada yang serunya tuh kayak gini. Jadi ada orang yang berdebat, kenapa orang rame-rame di grup eBay itu berjualan tuh melisting banyak produk gitu kan. Kenapa dia nggak terpikir untuk istilahnya sedikit listingan tapi istilahnya profitnya besar gitu. Nah ya saya bisa nangkap istilahnya kesimpulan dari hasil diskusi tersebut adalah tidak semua orang punya wawasan, mungkin pengetahuan atau pengalaman yang sebanding dengan orang yang istilahnya yang hanya sedikit waktu aja, mungkin dia cuma butuh 30 menit itu menemukan produk yang bernilai mahal baru dia listing. Sedangkan mungkin untuk orang-orang yang semua barang yang ada dekatnya dia listing tapi dengan harga murah, ya itu mungkin dia belum berpengalaman, istilahnya pemula. Tapi ya itu sebenarnya saya pribadi kalau misalnya kita membuat eBay, ada baiknya kalau melisting eBay itu kalau bisa ya benar-benar berkualitas dan nggak asal aja. Tapi ya kalau misalnya teman-teman masuk tipe yang pertama tadi, teman-teman semua barang di listing walaupun profitnya tipis $5 dibuat, ya silakan, boleh juga kayak gitu. Tapi ya repotnya ya teman-teman harus melisting banyak barang. Dan kalau misalnya listing teman-teman itu udah sampai limitnya,
misalnya melebihi dari incenser fee, ada yang namanya incenser fee ya di eBay itu. Jadi setiap bulan tuh dia, kalau saya pribadi incenser fee saya itu ada sekitar 250 barang. Jadi kalau barang saya sudah setiap bulan itu melebihi 250, istilahnya dia apa ya namanya itu ya, di restock lagi lah, kayak gitu lah istilahnya. Jadi setiap bulan itu kan ada istilahnya hitung mundurnya. Jadi kebetulan karena kemarin saya kena limit dari 250 itu, saya jadi sekarang limitnya cuma dapat di 118 karena saya kena BBE, Bad Buyer Experience, karena terlalu banyak cancel order kemarin di bulan Mei kalau saya nggak salah. Makanya ini moga-moga akun saya bisa kembali normal lagi. Walaupun baru 2 yang terjual barang saya di eBay. Ya cara saya sih salah satunya mengurangi harga ya teman, mengurangi harga, tapi untuk ongkos ongkirnya tetap saya naikkan dikit. Istilahnya kurangi harga produknya, harga barangnya, tapi ya ongkirnya saya naikkan sedikit. Ya sebenarnya sama aja sih keuntungannya, tapi ya berhubung saya pengen dapat lebih banyak review, kemudian juga lebih banyak feedback, ya makanya sengaja saya lakukan kayak gitu. Kemudian jadi teman-teman nggak perlu khawatir, misalnya mau berjualan barang apapun, teman-teman itu boleh, tapi teman-teman harus ketahui apa saja yang diperbolehkan dijual di eBay, apa saja teman-teman itu yang apa saja barang-barang yang dijual di eBay, ada apa saja barang-barang yang tidak boleh dijual di eBay, itu teman-teman harus tahu juga ya teman. Ini anak saya nih lagi merekam, dia muncul loh. Dadah. Dadah, ini adik rasa ya. Oke, kalau gitu kita kembali lagi ke eBay-nya. Nah, kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan seputar eBay yang mau ditanyain, nanti teman-teman silakan aja ya berkomentar di kolom di bawah. Tapi kalau misalnya teman-teman ada masukan, misalnya Mas tolong dong bantu jelasin perihal misalnya topik tentang ini, tentang itu. Saya udah ada video di eBay, maksudnya di playlist eBay itu sekitar 59 video, tambah video yang ini berarti udah 60 video yang seputar eBay. Nah, coba teman-teman coba cek aja di sana, mulai dari cara listing, cara riset menggunakan Terapic, kemudian barang-barang apa saja yang tidak boleh dijual di eBay, bagaimana juga cara men-shipping di kantor pos, dan dokumen apa saja yang perlu dibawa di kantor pos, kemudian bagaimana cara menangani return barang misalnya dari pembeli kita dari luar negeri ke Indonesia, lalu gimana juga cara istilahnya masukkan kode tracking, dan bagaimana sih cara melacak ongkir website kita di kantor pos. Itu teman-teman juga harus tahu semua ya teman. Ya gitu aja sih yang bisa saya bagikan untuk video kali ini ya. Kalau misalnya teman-teman ada masukan, ada saran, nanti berkomentar aja di kolom bawah. Mohon maaf kalau video formatnya agak berbeda, biar teman-teman nggak bosan dengan format yang biasanya aja. Oke, kalau gitu itu saja yang bisa saya berikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video Mas Vlogger berikutnya. Dadah.